Bab 932. Tidak ada reaksi. Saat senja, konvoi memasuki kota Kekaisaran Nanzhao. Ini adalah kedua kalinya Harley Ye datang ke tempat ini, tapi itu 3 tahun yang lalu. Selain itu, pada waktu itu tidak disebut kota Kekaisaran Nanzhao, tetapi kota Kekaisaran Tianxiang, dinasti diubah. Sekarang nama keluarga negara ini bukan Liu. Ini adalah. Ketika Bromo Liu melihat Harley Ye, dia langsung tercengang. Meskipun 3 tahun telah berlalu, meskipun Harley Ye penuh dengan janggut, dia masih mengenalinya pada pandangan pertama. Itu adalah pemuda di depannya, dia adalah raja negeri ini. Setelah bertemu kembali, itu benar-benar seperti telah berlalu seabad lamanya. Ibu, Sela lapar. Bromo Liu yang tercengang ditarik kembali ke dunia nyata oleh suara yang begitu lembut. Ibu. Bromo Liu memandang gadis kecil itu dengan ekspresi aneh. Setelah 3 atau 2 detik, dia menatap Ruth Liu dengan ekspresi yang luar biasa. Dengan 3 kata ini tertulis dengan jelas di matanya, ini adalah anakmu. Ya, Ruth Liu menjawab dengan santai, lalu memasukkan sepotong makanan penutup di piring batu giok kepada gadis kecil itu. Tidak, ini. Kapan dan dengan siapa? Tebak sendiri. Ruth Liu mengangkat bahu, dia menarik Harley Ye dan Sela keluar dari aula, meninggalkan Bromo Liu yang bingung. Yang mulia, sang putri tampaknya telah banyak berubah kali ini. Seorang penjaga terkekeh. Benarkah? Bromo Liu mengangkat alisnya. Dulu acuh tak acuh, tapi sekarang jauh lebih berjiwa. Penjaga itu tersenyum lagi, seharusnya karena dewa itu. Sekte Hang Yue, puncak gadis giok. Di puncak gunung, Fen Sichu duduk di sana sambil memegang lututnya. Dia diam-diam menatap Sekte Hang Yue yang diselimuti kabut. Angin sepoi-sepoi meniup rambut putihnya, dia seperti seorang abadi yang diasingkan, suci dan tanpa cacat. Duduk di puncak gunung, itu adalah gambar yang indah, dan orang-orang yang lewat di kaki gunung tampak buram. Meski sudah lama kembali, dia tetap merasa telah lama terpisah dari dunia ini. Puncak gadis giok tetaplah puncak gadis giok, namun hanya ada satu orang yang hilang. Kakak. Sedikit mengikuti angin, Lensi berubah menjadi ilusi, duduk di sampingnya, dan berbisik, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Fen Sichu menarik rambutnya ke belakang, ada sedikit perubahan dalam senyumnya. Kamu pasti sedang memikirkan Harley, kan? Lensi meraih tangannya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Fen Sichu. Nancu sudah tenang, Sekte Ren Huang sudah pergi ke Beichu. Sebentar lagi pasti akan ada berita tentangnya. Ini adalah taman yang penuh dengan bunga, bahkan di musim dingin, burung dan bunga masih harum di sini, semuanya tumbuh subur. Di antara bunga-bunga yang berserakan, Sela berjalan dengan langkah kecil, mengejar kupu-kupu, seperti peri kecil, dan sesekali cekikikan dengan suara anak kecil, polos dan riang. Di paviliun, di depan cermin perunggu, Harley Ye duduk di sana dengan tenang, menatap dirinya di cermin dengan ekspresi kusam. Di belakangnya, Ruth Liu memegang sisir dan sedang menyisir rambut putihnya yang berantakan. Dia menyisirnya dengan sangat hati-hati, setiap helai dan helainya sangat halus. Aku akan mengajari seluruh negara Nanzhao untuk mempelajari lagu piano itu, kamu pasti akan sembuh. Ruth Liu bergumam pelan saat dia menyisir, seolah-olah dia berkata pada dirinya sendiri, tetapi juga pada Harley Ye yang tampak kusam. Siapa aku? Kata Harley Ye, suaranya serak. Namamu Harley Ye, kamu adalah dewa. Ruth Liu tersenyum lembut. Harley Ye bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya bahkan lebih bingung, sebuah nama, akrab dan tidak dikenal, jadi dia tidak bisa mengingatnya, tetapi dia tidak bisa melupakannya. Nak,
ayo, datanglah ke kakek. Di luar jendela, suara Bromo Liu terdengar. Meskipun dia adalah raja suatu negara, dia tidak memiliki keagungan seorang kaisar saat ini. Dia memeluk Sela dalam pelukannya, sangat memanjakan. Setelah beberapa hari, dia dipromosikan dari ayah menjadi kakek ketika dia kembali. Itu mengejutkan baginya. Tidak tahu kapan, Harley Ye tertidur lelap. Ruth Liu berjalan keluar dari paviliun dan memanggil pelayan istana yang pintar ke sisinya, lalu memberinya sebuah kecapi. Segera, suara piano yang merdu terdengar di taman, menyebabkan kupu-kupu menari dan burung-burung berhenti di pagar. Suara piano itu begitu indah sehingga Sela dan Bromo Liu tidak bisa menahan diri untuk berhenti bermain. Kelly, aku akan memberimu 3 hari untuk mempelajari melodiku. Ruth Liu berkata sambil memetik senar, kamu harus melihat dengan cermat, belajar dengan hatimu, dan jangan malas. Aku sedang belajar. Pelayan istana bernama Kelly tetap menatap matanya. Setiap kali Ruth Liu bergerak, dia diam-diam akan mengingatnya di dalam hatinya. Segera, suara piano menghilang. Ruth Liu juga bangkit, dan pelayan istana bernama Kelly duduk. Suara piano terdengar lagi, meskipun dia mengingatnya dengan jelas, Kelly masih bingung, musik piano yang bagus dimainkan dengan kacau olehnya, yang terlalu jauh dari Ruth Liu. Pelan-pelan saja, Ruth Liu tersenyum lembut dan berjalan keluar dari paviliun. Di paviliun, di tempat tidur besar yang nyaman, Harley Ye tidak tidur nyenyak, dan suara piano yang kacau masuk, membuatnya gelisah dan mengerutkan kening. Dia terlihat kesakitan, keringat dingin mengalir dari waktu ke waktu di dahinya. Ketika iblis bergegas ke Kisha, itu akan menjadi waktu ketika para dewa bertarung melawan langit. Itu masih kata-kata halus yang sama, bergema seperti suara Buddha, terjerat seperti mantra sihir, berulang-ulang. Harley Ye. Ruth Liu memanggil dengan lembut, terus-menerus menyeka keringat dari dahinya dengan gulungan batu giok. Melihat ekspresinya yang sedih, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Harley Ye tidur selama 3 hari. Pada malam hari keempat, ketika dia sedang tidur, dia tiba-tiba duduk, terengah-engah, ekspresinya menyakitkan dan bingung. Matanya kabur, dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan kekacauan ingatan zaman keos membuatnya tidak mampu menahannya. Cepat, mainkan lagu itu. Di satu sisi, Ruth Liu buru-buru memerintahkan pelayan istana Kelly. Kelly mengerti, dia mengambil napas dalam-dalam, dan segera memetik senarnya. Kemudian terdengar suara piano yang merdu, meskipun tidak seindah permainan Ruth Liu, tetapi juga dipelajari 7 atau 8 kali. Tentu saja, yang membuat alis Ruth Liu sedikit mengernyit adalah Harley Ye yang mengantuk tidak berubah pikiran sedikit pun karena suara piano. Ekspresinya masih kusam, ekspresinya masih menyakitkan. Tidak banyak perbedaan apapun. Kenapa bisa seperti ini? Ruth Liu bergumam pelan, sedikit bingung. Biar aku yang lakukan. Pada akhirnya, dia bangkit dan duduk di depan kecapi. Dia juga mengambil napas dalam-dalam, menjentikkan tangan batu gioknya dan memetik senar tipis. Piano terdengar lagi, merdu dan indah. Segera, tubuh Harley Ye yang tampak kusam bergetar. Mata kusam itu, disertai dengan suara piano, terus mendapatkan kembali kejelasan dan wajahnya juga menjadi damai. Di samping, Kelly tertegun sejenak, ekspresinya sedikit malu, berbeda ketika sang putri keluar. Di sini, Ruth Liu sedikit mengernyit lagi, melihat Harley Ye yang berangsur-angsur pulih dan terus bergumam pada dirinya sendiri, lagu piano yang sama, tapi dia hanya menanggapi permainanku, bagaimana bisa seperti ini? Sudah berapa lama aku tidur? Harley Ye mendapatkan kembali kejernihannya dan terus menggosok alisnya. Tidak banyak, 3 hari. 3 hari tidak cukup lama.
Harley Ye terus menggosok kepalanya. Sebenarnya, kamu bisa menyuruh orang lain yang mainkan, kamu tidak perlu terlalu lelah. Aku juga berpikir begitu. Ekspresi Ruth Liu sedikit aneh. Apa maksudmu? Karena kamu hanya bereaksi terhadap musik piano yang dimainkan oleh sang putri. Kelly, pelayan istana di samping, berkata, aku memainkan musik piano yang sama sebelumnya, tetapi kamu bahkan tidak bereaksi sama sekali. Ada hal seperti itu. Harley Ye membeku sesaat, lalu menatap Ruth Liu. Ya, agak aneh. Tidak apa-apa, itu tidak sulit bagiku. Harley Ye segera melemparkan batu giok yang bersinar dan menggantungnya di depan Ruth Liu. Benda ini bernama Crystal Memory, bisa merekam suara pianomu. Oke, Ruth Liu sepertinya tahu niat Harley Ye dan terus memetik senarnya sehingga semua suara piano bisa disegel ke dalam Crystal Memory. Segera, Harley Ye menerima Crystal Memory di sisinya dan menunjuk ke sana. Crystal Memory bergetar, terdengar suara piano yang jernih, merdu dan indah, seperti permainan Ruth Liu. Melihat ini, Ruth Liu berhenti memetik senar. Namun, meskipun suara piano di Crystal Memory bergema, itu tidak bisa menghentikan Harley Ye untuk terus bergumam. Ini juga tidak bisa. Ruth Liu mengerutkan kening. Ketika dia memetik senar lagi, Harley Ye, yang belum jatuh ke dalam kebingungan, kembali tersadar. Setelah tersadar, Harley Ye menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu memandang Ruth Liu dengan malu. Sepertinya aku hanya bisa memintamu untuk ikut denganku, dan aku akan mengantarmu kembali ketika aku selesai. Itu terlalu berisiko. Ruth Liu berkata sambil memetik senar, meskipun aku belum pernah ke dunia kultivator, aku sangat menyadari bahaya di sana, dan akan selalu ada saat ketika suara piano berhenti. Segera setelah suara piano berhenti, kamu akan jatuh ke dalam keadaan aneh itu. Kamu bahkan tidak dapat melakukan terbang dasar di udara. Pada saat itu, kekuatanmu sangat terbatas. Dengan masa depan yang tidak diketahui, sulit untuk menjamin bahwa musuhmu tidak akan mengejarmu. Mereka adalah kultivator, semuanya kuat, lebih dari manusia awam. Aku lupa masalah itu, tapi tidak apa-apa. Harley Ye tersenyum, itu tidak menggangguku, kita tidak mengambil risiko. Kita bisa sampai ke wilayahku juga dengan memutar dunia manusia awam, tapi ini akan memakan waktu lebih lama karena tidak tersedia formasi teleportasi. Formasi teleportasi, apa itu? Ruth Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hal yang sangat menyenangkan. Harley Ye sudah berjalan satu langkah, darah emas dan darah terbang keluar dari tubuhnya, lalu mengembun menjadi awan. Dia memegang Ruth Liu di atasnya, diam di sampingku, jangan berhenti bermain pianonya. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengatakannya terlebih dahulu. Oke, aku mengerti. Ayo, Harley Ye tersenyum, tetapi setelah mengambil satu langkah, dia malu lagi. Dia akan terbang ke langit, tetapi dia jatuh ke tanah, bahkan Ruth Liu juga hampir jatuh. Kamu tidak bisa terbang. Setelah kelompok awan stabil, Ruth Liu memandang Harley Ye dengan ekspresi aneh. Tidak mungkin. Harley Ye bangkit dan ekspresinya sangat aneh. Sekarang dia dalam keadaan normal, tapi dia tidak bisa terbang di langit, yang sedikit di luar dugaannya. Kamu sepertinya tidak bisa terbang, kata Ruth Liu sambil menatap Harley Ye dengan ekspresi aneh. Omong kosong, posturnya tidak benar. Harley Ye menyeka mimisan dari lubang hidungnya dan menarik napas dalam-dalam. Hap. Dengan lolongan keras, dia tiba-tiba mengambil langkah besar lagi. Di sini, setelah melihat Harley Ye melangkah keluar, tidak hanya Kelly, tetapi bahkan Ruth Liu tanpa sadar melepaskan tangan untuk menutupi telinga mereka. Bersama.
Bab 933. Ini tidak menyulitkanku. 2 detik berikutnya, terdengar suara ledakan. Harley melangkah di udara, kehilangan keseimbangan, dan kepalanya langsung menyentuh tanah, menimbulkan lubang besar di lempengan batu biru. Wow! Harley kesakitan, lalu berdiri dengan dahi tertutup. Dia bukan hanya tidak berpura-pura, bahkan kehilangan harga dirinya. Aku tidak percaya. Dia memarahi diam-diam dan memutuskan untuk terus mencoba. Duar, duar, duar. Selanjutnya, suara-suara seperti itu terus terdengar di paviliun. Harley, yang tidak menyerah, benar-benar membuat lubang besar dan tidak naik ke langit. Jalannya rusak, apakah tidak bisa terbang? Harley menggosok kepalanya dengan keras. Mengapa kamu tidak istirahat dulu? Ruth Liu, yang tidak tahan untuk melihat lebih lama, bertanya dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, itu tidak akan merepotkanku. Harley menyeka mimisannya. Jika tidak bisa lewat udara, kita coba lewat pedang. Kalau begitu coba dulu. Ruth Liu dengan sadar turun dari awan. Mengingat pemandangan indah Harley jatuh ke tanah, dia merasa lebih aman untuk berdiri di tanah. Aku juga tidak akan menjatuhkanmu. Harley tampak tidak setuju, membalik tangannya dan mengeluarkan pedang spiritual, lalu mengangkat kakinya dan berdiri di atasnya. Terbang ke langit, raungan serigala Harley tiba-tiba terdengar di paviliun. Sepertinya tidak terbang. Ruth Liu dan pelayan istana memandang Harley. Hei, aku tidak percaya itu tidak bisa. Harley menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak lagi, terbang ke langit. Tentu saja adegan pedang terbang yang terbang ke angkasa dalam imajinasinya tidak muncul, dia masih berdiri tegak di atas pedang terbang. Melonjak, melonjak. Harley bersemangat, suaranya lebih tinggi dari yang lain. Dia berteriak lebih keras setiap kalinya. Mendengar itu, para penjaga di luar paviliun sedikit bingung. Di paviliun, belum lagi pelayan Harley, bahkan Ruth Liu dan pelayan istana tampak sedikit malu. Mereka memandangnya seolah-olah Harley adalah orang bodoh. Kenapa berteriak keras sekali? Cepat terbang. Bagaimana kalau kamu istirahat sebentar? Akhirnya, Ruth Liu angkat bicara, lalu menatap Harley dengan ragu. Tidak apa-apa, itu tidak sulit bagiku. Harley batuk kering, dan segera berubah menjadi tubuh bayangan. Tiba-tiba orang lain muncul, membuat Ruth Liu terpana, dan pelayan istana di sampingnya hampir menangis. Lihat, ini adalah tubuh bayangan, aku. Harley tersedak sebelum dia selesai berbicara, karena tubuh bayangan yang dia kentalkan tidak bisa menahannya. Dalam 3 detik, itu berubah menjadi kepulan asap biru dan menghilang. Hei, Harley berhenti dan berubah menjadi tubuh bayangan lagi, tapi kali ini, tubuh bayangan hanya bertahan kurang dari 2 detik sebelum menghilang. Selanjutnya, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkat tubuh bayangannya lagi dan lagi, tetapi endingnya sama lagi dan lagi. Tubuh bayangan hanya memadat dan menghilang sebelum dia bisa berbicara. Mengapa kamu tidak minum air? Kali ini, bukan Ruth Liu yang berbicara, tetapi pelayan istana, Kelly. Tidak apa-apa, itu tidak menyulitkannya. Ruth Liu, yang memainkan piano, mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Itu pasti tidak sulit bagiku. Harley terbatuk-batuk dan mulai mengobrak-abrik tas penyimpanan. Para jenderal mayat itu sudah lama pergi, tak berdaya, dia harus memanggil boneka itu, Jeanne. Wow! Begitu Jeanne muncul, pelayan istana, Kelly, menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Dia tidak tahu apakah dia terkejut melihat Jeanne terlalu cantik atau karena tidak percaya karena Harley tiba-tiba memunculkan seorang wanita cantik. Mengapa orang ini tidak bergerak? Ruth Liu memandang Jeanne dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu saat memainkan piano. Ini boneka,
dia tidak akan bergerak kecuali aku memberi perintah. Harley Ye tersenyum, dia bisa bertarung dengan sangat baik, dia melindungi kita di jalan, sangat aman, dan yang terpenting adalah dia bisa terbang dengan begitu cepat. Benarkah? Dia bisa terbang. Bukan hanya Kelly, tetapi bahkan Ruth Liu pun terkejut. Jangan tidak percaya. Harley Ye terbatuk ringan dan memberi perintah langsung pada Jeanne, ayo, terbanglah. Segera, Jeanne yang berdiri seperti lembing, bergerak, melangkah keluar satu langkah, dan terbang keluar jendela, seperti cahaya ilahi memasuki malam, dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak langsung menghilang dalam sekejap. Terbangnya cepat sekali. Ruth Liu dan Kelly memandang langit dengan terkejut. Hebat tidak? Harley Ye menyesuaikan kerahnya dengan sadar, kemudian menjentikkan jarinya. Jeanne, kembalilah. Mendengar ini, Ruth Liu dan Kelly melihat keluar jendela. Kemampuan orang untuk terbang adalah hal yang paling baru di mata manusia awam, termasuk mereka. Hanya saja meskipun Harley Ye memberi perintah, Jeanne tidak terbang kembali untuk waktu yang lama. Kali ini, Ruth Liu dan Kelly kembali menatap Harley Ye dengan ekspresi aneh. Kakak, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Harley Ye mengangkat wajahnya dan melihat keluar jendela dengan linglung, karena sesaat kemudian, jejak segel jiwanya di tubuh Jeanne benar-benar menghilang. Kamu tidak boleh seperti itu. Sudut mulut Harley Ye tiba-tiba berkedut, mengetahui bahwa itu adalah sisa jiwa permaisuri di tubuh boneka Jeanne, sedangkan jiwanya tercetak di atas segel jiwa. Wanita itu menghapusnya dan mengambil tubuh Jeanne. Itu tidak hilang, kan? Di sini, Kelly dan Ruth Liu berbisik, masih melihat keluar jendela. Apa yang kamu lihat? Bromo Liu masuk pada waktu yang tidak diketahui. Melihat mereka bertiga melihat ke jendela, dia juga membungkuk dan melihat ke langit. Bahkan Sela, yang berada di pelukannya, juga terlihat penasaran. Apakah itu benar-benar hilang? Setelah waktu yang tidak diketahui, Kelly memandang Harley Ye dengan bingung. Tidak sulit bagimu, kan? Ruth Liu juga melihat ke belakang dan menatap Harley Ye. Kalau sudah tidak ada, kamu dapat membuat yang lain. Aku tidak bisa. Harley Ye menggaruk kepalanya dengan keras. Di dunia manusia awam ini, di mana dia dapat menemukan bahan untuk memperbaiki boneka. Bahkan jika mereka dapat menemukannya, bahkan jika boneka dan seorang jenderal dibuat dari tubuh manusia awam, mereka masih terlalu lemah untuk dilihat, apalagi terbang dengan pedang di langit. Ini benar-benar banyak perhitungan, tetapi dia bahkan tidak menyangka sisa jiwa permaisuri Ratu Yuesang akan berbuat seperti ini terhadapnya. Sialan. Bagaimana kalau kita keluar untuk menemukannya? Kelly memandang Harley Ye dengan ragu. Bagaimana mencarinya? Harley Ye memarahi dalam diam, tergantung pada kondisinya saat ini. Terkadang dia sadar dan terkadang bingung, dia tidak bisa mengejar dalam 8 kehidupan. Segera, dia duduk bersila di tanah, memusatkan pikirannya dan menyatu dengan suara kesadaran ilahi. Tubuh inkarnasi bintang, cepat bicara. Dia terus memanggil satu-satunya tubuh inkarnasi yang tersisa, yang merupakan satu-satunya harapannya. Tentu saja, dia memanggil untuk waktu yang lama tanpa mendengar jawaban, dan tidak lama kemudian dia menemukan bahwa tubuh inkarnasinya sendiri sedang tidur. Apakah kamu sudah bangun? Harley Ye sedikit jengkel dan segera mulai memarahi, menakuti Ruth Liu dan pelayan istana. Membuat kekacauan pada saat yang kritis. Tunggu aku kembali dan menendangmu sampai mati. Selanjutnya, suasana paviliun sangat gelisah, yang bisa didengar hanyalah teriakan Harley Ye, ada apa di dalam? Di paviliun, Harley Ye berteriak sendirian, Ruth Liu, Bromo Liu dan Kelly saling memandang. Di mata mereka tertulis dengan jelas kalimat ini, dia tidak bingung, dia benar-benar gila. Entah kapan,
omelan di paviliun itu berhenti. Kali ini, Harley benar-benar diam. Dia berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya, seperti seorang tahanan kerja. Dia menyusut. Dao rusak dan penyebarannya terlalu luas. Tidak bisa mengendalikan langit, tidak bisa mengendalikan pedang, tidak bisa berubah menjadi tubuh bayangan, tidak bisa berhubungan dengan tubuh inkarnasi. Jeanne diculik dan lari pergi lagi. Dengan kondisinya, bahkan jika selalu ada suara piano Ruth Liu yang tetap terjaga, dia juga sulit untuk kembali ke Nanchu. Dia tidak mungkin kembali dengan berlari, kan? Itu akan memakan waktu lama. Bagaimana kalau kamu tinggal selama 2 hari lagi? Kelly melangkah maju dan menepuk bahunya dengan ringan. Kalau begitu tinggal beberapa hari lagi. Harley terbatuk-batuk. Master suci istana surgawi, dunia menakutkan, sayang sekali melemparkannya ke rumah nenek hari ini. Satu kalimat tidak dapat mengganggunya. Dia mengatakannya beberapa kali, tapi dia menamparkan wajahnya sendiri dengan setiap kalimat. Kamu pasti lelah, istirahatlah, kata Ruth Liu. Aku tidak lelah, tapi aku lelah. Ruth Liu terbatuk canggung. Aku ingin istirahat, tanganku sakit. Kamu bisa istirahat sebentar, jangan membodohiku dengan mengatakan bahwa kamu adalah istriku saat aku linglung, bahkan telah melahirkan seorang gadis kecil untukku. Kamu ingat itu? Pipi Ruth Liu memerah, menjadi panas dalam sekejap, rasanya dia ingin mencari lubang untuk masuk. Aku tidak bodoh. Harley dengan sadar naik ke tempat tidur. Aku akan memperhatikannya lain kali. Ruth Liu sangat malu dan segera berhenti memetik senar. Suara piano segera menghilang. Dan saat suara piano menghilang, Harley secara bertahap kembali ke keadaannya yang kacau. Dia langsung tampak seperti orang lain. Siapa aku? Di mana ini? Kenapa aku di sini? Kamu siapa? Seperti sebelumnya, orang ini membuka mulutnya karena masalah aslinya dan yang satu tetap tidak berubah. Namamu Harley, ini adalah istana Nanzhao. Kelly berkata langsung, kamu sakit dan dibawa kembali oleh putri kami. Dia adalah istrimu dan melahirkan seorang bayi. Tuh, dia ada di luar. Kelly, Ruth Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya, pipinya langsung memerah. Harley, istana Nanzhao, istri, bayi kecil. Harley tampak bingung, dan terus bergumam pada dirinya sendiri, sedikit mengoceh. Segera, dia tertidur lelap. Kali ini, dia tidur untuk waktu yang lama, tidur selama 9 hari penuh, di mana dia mengalami lebih dari 1 mimpi buruk, seperti Fancy Chu, istana surgawi, Bei Chu, setan surgawi, semuanya adalah kata-kata yang tidak dipahami Ruth Liu. Namun, selama 9 hari ini, Bromo Liu tidak tinggal diam. Tabib kekaisaran dari seluruh istana dan seluruh kerajaan Nanzhao dipanggil olehnya dan berbaris untuk menemui Harley. Tentu saja, orang-orang ini semua baik-baik saja ketika mereka masuk. Mereka pada dasarnya terlatih-tatih ketika mereka keluar. Kebanyakan dari mereka terguncang oleh denyut nadi Harley. Banyak orang sudah lumpuh, dan ada yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Sedemikian rupa sehingga selama berhari-hari, tuan-tuan itu tidak berani menemui dokter sendiri, karena takut dipanggil ke istana untuk menemui Harley. Selama periode ini, Ruth Liu tidak menganggur. Dia mengajarkan piano kepada beberapa pelayan istana yang cerdas lebih dari sekali. Tentu saja, seperti Kelly, Harley tidak bereaksi sedikit pun terhadap musik yang mereka mainkan, jadi dia benar-benar tidak mengerti. Pada malam hari ke-10, Harley terbangun karena suara piano Ruth Liu. Dia duduk di tempat tidur sebentar, lalu berbalik dan melompat dari tempat tidur, menggosok dagunya sambil berbisik, mungkin menemukan seseorang untuk mengirimiku surat seharusnya menjadi pilihan yang baik. Bersambung.